Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tak lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu rekan semua. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Emeraldi Catra MIKOM, selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan semua. Izinkan kami kelompok B pada kesempatan ini akan mempresentasikan topik aspek-aspek komunikasi dari kapitalisme global. Anggota kelompok kami terdiri dari Nofriandi Jafri, Asrizul Syafril, Adrianto, Sri Wahyuningsih, dan Rizky Khairunisa. Selanjutnya, paparan pertama akan disampaikan oleh rekan kami Sri Wahyuningsih. Dipersilahkan. Aspek-aspek komunikasi. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal. Tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Menurut Deddy Mulyana, untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami aspek-aspek komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pengirim yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi, karena merupakan awal sumber terjadinya suatu komunikasi. Yang kedua, komunikan. Adalah penerima yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Yang ketiga, media. Media merupakan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi, berupa bahasa verbal maupun nonverbal. Wujudnya berupa ucapan, lisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pesan, merupakan isi komunikasi berupa informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. Dan yang terakhir adalah tanggapan. Tanggapan merupakan dampak atau efek komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan, diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Nofriandi Jafri. Kapitalisme global. Munculnya berbagai perusahaan multinasional. Ekonomi tidak lagi menyangkut urusan dalam negeri, tetapi sudah berkembang menjadi ekonomi sejagat. Pasar berkembang menjadi pasar bebas yang tak hanya memperdagangkan barang dan jasa, tetapi juga menyangkut pasar mata uang dan pasar modal. Kapitalisme global identik dengan pasar bebas, di mana modal dari suatu negara atau suatu badan usaha bebas berpindah ke mana saja, ke tempat modal tersebut saling menguntungkan. Pasar bebas merupakan istilah yang bisa mewakili kapitalisme global. Dengan pasar bebas, maka kekuasaan negara dalam bidang ekonomi semakin diperkecil. Bahkan kalau bisa dihilangkan sama sekali. Pasar diyakini mempunyai mekanisme sendiri untuk mensejahterakan masyarakat tanpa campur tangan negara. Slide selanjutnya dipersilahkan kepada Asrizul Syafril. Dampak dari perkembangan kapitalisme global adalah munculnya masyarakat konsumen atau consumer society yang mengkonsumsi produk dari kapitalisme global. Consumer society ini menunjukkan eksistensi status sosialnya dari konsumsi nilai dan tanda di balik komoditi. Di sini, peran media dalam komunikasi kapitalisme sebagai corong yang memandu gaya konsumsi dari consumer society
melalui iklan atau advertising. Hasilnya, masyarakat melihat iklan ini sebagai guru atau teladan moral yang diikuti. Kita contohkan dalam iklan sebuah produk es krim yang menampilkan model dalam kondisi glamor, atau sebuah iklan rokok yang menampilkan pesan kejantanan dari seorang pria. Walaupun sebenarnya mengkonsumsi rokok malah menyebabkan dalam tanda kutip lemahnya kejantanan pria tersebut. Pesan yang ditampilkan dalam iklan ini akan menjadi sebuah panutan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Iklan ini tidak hanya kita lihat di televisi, tetapi juga muncul dalam media baru seperti YouTube. Akhirnya, dari pola konsumsi ini berkembanglah masyarakat yang hedonis, yang boros dan suka menghambur-hamburkan uang. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa media massa berada di belakang penyebaran kapitalisme dengan menciptakan dan sekaligus menyebarluaskan berbagai tanda yang referensi atau maknanya tidak ada. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizky Khairunisa. Dipersilahkan. Mari kita lanjutkan pada bagian komersialisasi. Ada beberapa indikator yang menguatkan komersialisasi media massa, yaitu kapitalisme global yang secara tidak langsung menyeret idealisme pengelola media kerana komersialisasi D. Persaingan antar industri media dalam merebut simpati dan respon khalayak C. Tidak adanya independensi dan keluruhan peran serta fungsi media, baik sebagai penyampai dan penafsir informasi maupun sebagai salah satu pilar demokrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Asriku. Kepada Bapak saya persilahkan. Selanjutnya, kita lihat konteks idealisme media. Idealnya, media tidak hanya sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan, tetapi juga menjalankan kontrol sosial. Dalam konteks penegakan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Media secara aktif melakukan pengawasan berkaitan dengan kepentingan publik. Jaminan seperti ini cukup ideal karena tugas media yang terpenting adalah membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, pembahasan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Andrianto. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang konteks kapitalis media, yang mana kapitalis media massa berorientasi kepada pasar, menyajikan informasi sesuai kehendak pasar. Yang poinnya selanjutnya, media massa dikendalikan oleh individu yang menguasai faktor produksi, yang mana saya jelaskan dari sini. Pada dasarnya media massa dalam sistem kapitalis, terlebih dahulu kita pahami asumsi dasar media yang melatar belakangi media. Pertama, institusi media menyelenggarakan produksi, reproduksi, dan distribusi pengetahuan dalam pengertian serangkaian simbol yang mengandung bermakna tentang pengalaman dalam kehidupan sosial. Secara umum, seperti yang dialami negara-negara kapitalis, sistem kapitalis modern pada dasarnya mengandung kontradiksi internal yang menyangkut peran media. Dalam kondisi media di Indonesia tidak lepas dari idealisme dan kapitalisme. Bahkan idealisme dan kapitalisme bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Contoh, jika media yang didasarkan kepada idealis semata-mata akan mengalami kemunduran karena tidak mendapatkan suntikan dana. Hal ini dikarenakan orientasi mereka tidak berdasarkan pada nilai kapital, melainkan menuju pada media yang murni sebagai media yang ideal. Begitu juga sebaliknya, jika media yang berorientasi kepada modal atau nilai kapital sehingga menghilangkan idealismenya sebagai entitas media yang objektif, yang mengedepankan
penyampaian informasi secara benar, di mana jenis media seperti ini banyak tumbuh dan berkembang, sebagaimana mencari keuntungan dan perusahaan media arus kapitalisme yang membawa mereka kepada golongan media yang kuat. Pada dasarnya media massa dijangkau oleh segenap anggota masyarakat yang luas. Salah satu ciri institusi media massa adalah institusi media yang dikaitkan dengan industri pasar, karena ketergantungan pada imbalan kerja, teknologi, kebutuhan pembiayaan. Dalam hal ini, industri pasar dapat diartikan dengan kapitalisme. Sistem kapitalisme sebagai sistem yang dominan baik di negara maju dan berkembang, mengalami suatu perkembangan yang amat pesat dengan segala konsekuensinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.